Ya. Masih nggak jadi apa-apa dong, gue masih baru selesai kuliah nih. Tapi gue pengen tanya-tanya nih sebenarnya. Siap. Nih. Sultan Indra dulu. Sampai sesultan ini bisnis apa sih? Bisnisnya kan banyak ya gue. Jadi sebut satu aja. Utama. Bisnisnya ya? Apa ya? Jualan sih. Jualan apa? Apa aja? Jual diri? Jual diri enggak. Sebenarnya kalau bisnis sekarang lagi fokus di sesuatu edukasi trading. Namanya khusus trading.com. Trading. Mau kita bikin go nasional. Ngajarin trading doang. Bener. Jadi bisa kaya lu ngajar doang. Oh enggak, gue guru di sana tuh banyak yang miskin. Jadi gue pelaku tapi pelatih juga. Gitu. Biasa orang bilang kan pelatih tidak bermain. Gue pelatih, gue bermain juga. Jadi lu kayanya karena ngajar atau karena lu trading? Dua-duanya. Karena trading, karena edukasi trading. Kayanya karena apa? Karena dua-duanya. Awalnya, modal awal sih karena trading dulu. Trading akhirnya dapat profit. Oh, akhirnya gue ketemu metode ini. Dan gue sharingkan di khusus trading.com. Berarti ngajar aja itu dapat cuan banyak ya berarti? Ngajar aja sih lumayan sebenarnya. Ya ini ibarat bisnis edutech ya. Sekarang kan udah banyak banget tuh bisnis edukasi kan. Kita ngeliat di Indonesia paling gede Ruang Guru. Ya itu bayangin aja tuh. Kelas cuma ngajarin basic public speaking. Yang ngebeli 1 juta orang. Harga kelasnya 100 ribu. 100 miliar. Bayar berapa sih ngomong-ngomong kalau gue pengen belajar sama trading lu? sih paling murah bisa dari Sekalian promosi kan di channel ratusan gue. ribu sampai paling mahal tuh jutaan. Tergantung apa nih? Tergantung Ya metode pembelajarannya kan ada yang metode private, ada yang online. Jadi kalau gue pengen ikut pasti kaya gue. Oh enggak juga, namanya edukasi ya, tergantung si pelaku. Emang kita sekolah pasti pinter enggak ya? Tergantung muridnya. Kalau muridnya males ya nggak bisa pinter. Sama kayak kuliah. Kayak Riko juga sama ya, ada edukasi juga ya? Ada. Oh dia motivator dia motivator. Ya intinya sih kita nggak menjamin orang sukses, tapi kita menjamin memberikan edukasi yang terbaik. Tapi dituntun, Dibimbing. dibimbing kayak gitu punya ya sampai jadi sukses ya. Siap. Sekarang lagi ini juga Apalagi? baru buka bar juga di PIK. Oh, Red Wolf loh. Gue mau mampir juga sana. Terus kemarin juga baru launching satu koin anak bangsa namanya Bodex Coin. Itu kita bikin kripto sendiri. Oh, kripto sendiri. Itu siapa yang penggagasnya? Penggagasnya dari teman-teman sih, cuman saya salah satu yang bisa dibilang majority di situ, jadi CEO juga. Luar biasa. Itu sih yang tergede. Iya, tajir banget, tajir melintir. Apa? Murah banget, gimana? Dulu semuanya susah, tapi gua nggak nyerah. Kerja keras sampai yang mahal jadi murah. Brengsek ini orang-orang anak-anak muda brengsek ini semua. Ini ada satu lagi Riko Huang, ini Sultan Dropshipper. Ya. Ngeri. 21 tahun atau berapa tahun lu punya Ferrari? 24 atau 3 ya? 23. Lupa dia. Shit, gue 36. Belum punya Ferrari. Punya Ferrari buat pajangan. Budget promosi dong. Budget promosi itu buat naik itu. Itu memang lu sultan atau karena cuma pengen promosi doang? Karena gue mau buat promosi aja. Cuma buat promosi aja. Tapi beli Ferrari juga nggak murah kan? Nggak murah. Pasti karena ada duit juga kan? Betul. Jadi lu bisnis apa sekarang? Sekarang bisnis gue ciptain platform untuk orang mau cari duit online. Gue bikinin produk namanya dropshipaja.com. Dropshipaja.com. Oke, itu platformnya apa sih? Maksudnya beli barang, maksudnya mau bisnis dropship aja kayak gitu, nggak usah pakai modal gitu ya? Ya, lu masuk daftar jadi member, 150.000 per tahun. Habis itu Murah banget. Murah banget. Murah banget ya. Terus join, gue ajarin jualan dari nol sampai jadi. Penghasilannya kurang lebih kalau gue ikut kayak gitu? Belajar sama lu? Tergantung effortnya juga ya. Kata-kata. Top one-nya sih 200 juta per bulan. Wow, 1 juta per bulan. Tanpa Karyawan modal lu ya? berhenti. Dari tanpa modal. Tanpa modal. Jualan barang apa aja lo yang ada? Dulu 2-3 tahun lalu gue main printing. Casing handphone yang gue dengar ya. Casing handphone. Masih nggak? Masih. Casing handphone. Masih ada nggak sih orang ganti-ganti casing handphone sekarang? Kebanyakan. Kalau dulu sih banyak ya kalau dulu ya. Kalau sekarang sih nggak tahu ya gue. Produknya produk custom, jadi ada casing, kaos segala macam. Kalau sekarang nggak casing kali ya, kondom ya kalau sekarang. bener kan? Kalau kayak gue ngeliat juga iPhone gue nih kondom kan. Kalau dulu kita waktu zaman siapa ya dulu ya, waktu handphone dulu casing. Kondom yang itu lu ngomongin kondom sih. Maksudnya kondom karet, casing karet. Iya. Kondom handphone. Masa gambar. Tapi kita banyak kesamaannya, Bro. Umur sama-sama 25. Ferrari sama-sama merah ya. Ferrari. Benar. Banyak kesamaan. Lu punya apa? Gue punya Ferrari juga warna merah. Ferrari merah, Ferrari merah juga. Lu bedanya dia udah nikah, gue belum. Lambo kemarin. Lambo kemarin. Lambo kemarin.
Masih Nge-test drive doang itu baru. Masih test drive doang. Test Gue drive di prospek buat beli. Emang berapa sih harga Ferrari? Murah. 2.500 perak gitu. Memang bangke mereka nih. Bilang Ferrari aja murah kan Bedanya bangke. ini dong, kan terakhir gue di Ferrari. Jujur aja gue gak demen mobil, mobil promosi. Nah, abis itu duitnya gue beliin buat mesin. Buat cuan lagi oke. gue. Itu lebih gila sih mesinnya tuh ya. 10 miliar katanya. Gila. Tapi tutup. Gitu dong. Jadi rugi. Rugi dong. Jadi rugi. Iya. Tapi udah lunas dok. Sudah Nih, lunas. di video ini gue deklarasi pertama kali. Lunas ya? Mesinnya udah lunas. Mesinnya lunas. Jadi itu kredit dan sudah lunas. Iya benar. Untung nggak? Ya impas lah dok. Impas, Iya, impas. gua nggak bilang. Nggak semuanya bisa untung lah Iya. itu jatuh ya. Mungkin 5 tahun lagi kalau industrinya udah gede baru. Jadi sekarang bisnis utamanya masih dropshipper. Masih dropshipper, cuman produknya banyak. Tadi gue main di merchandise, produk custom. Terus mulai Januari itu gue masuk ke pengharum. Bikin produk. Jadi tiap hari cium-ciumin sampai gua rusak dok. Ini dua orang yang tadi saya bilang ya sukses banget buat gue itu nggak pede, sumpah. Beneran karena gue umur 25 tahun itu baru selesai kuliah. Masih miskin. Gue itu masih dibeliin laptop oleh adik gue. Jadi adik gue yang beliin gue barang. Gue nggak punya apa-apa pada waktu itu 25 tahun. Ini kalian tuh menggebrak banget dan buat aku tuh jadinya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau gue bilang sih ini momentum ya. Karena mungkin kita hidup di zaman era sosial media. Mungkin pada zamannya lo umur 25 belum segede sekarang. Ya, YouTube, mungkin sosmed, ya. segala macam. Betul. TikTok, Instagram. Cuman mungkin kita beruntung berada di era ini. Lu kuliahnya apa? Kuliahnya teknik elektro, ST. Jadi Sarjana selesainya teknik. 21-22? Lulus. Oh, lulus. Gue lulus. Gue umur berapa ya? 21, 22. 21-22 tamat. Jadi ST kan sarjana 3 teknik, kan? tahun. Bener. eh, 3,5 tahun. 3,5 tahun bisa sukses. Lu Hampir nyaris, tapi Lu- nggak gue. Oh dia. Gue semester 2 udahan. semester 2 udahan, nggak selesai kuliah, Nggak selesai. tapi bisa sukses. Ternyata nggak jaminan ya. Ya nggak jaminan lah. Nggak jaminan. Penting tapi nggak. Berarti dari umur berapa tahun tuh? 19 ya mulai ya? Iya 19. 19, 25 tahun bisa Semester sukses juga. 1 gue 0,5 IP-nya. Waduh. Habis itu gue berpikir semester 2 gue bisa jadi 4. Ternyata gak bisa itu gue. Lu ngomong-ngomong lu berhenti kenapa? Memang nggak sanggup biayain atau katanya mampu juga kan dari Ya awal nggak kan? susah-susah amat. Ini sih udah kenal duit sih. Sudah kenal duit. Sama benar kata Indra, percepatan internet itu bikin anak muda jadi punya banyak kesempatan kan. Oke. Trading ya, di kecantikan. Gue tuh ya. tahu si Rico tuh udah dari zaman Facebook. Dia gede banget di Facebook kemarin. Jadul banget dong. Dan guanya belum paham karena kan gue dari kota kecil tuh, rantau perapat. Jadi secara informasi masih ketinggalan. Jadi gue taunya fokus aja deh kuliah. Walaupun kuliah gue nggak berhubungan sama profesi gue sekarang kan sarjana teknik ST kan. Tapi gue hubung-hubungkan ST sarjana trading kayaknya bisa. Ya intinya di kuliah sih gue belajarnya itu bukan di pelajarannya tapi di ngebangun network, Networking. kenal sama orang-orang baru. Itu sih. Gimana lu komunikasi segala macam itu. Tapi mereka ini kan dibilang sultan ya. Jadi aku tuh bertanya-tanya juga sih sebenarnya. Apa sih definisi sultan ini? Jadi ada yang namanya itu, ada yang namanya orang kaya. Ya. Iya, iya. Ada yang namanya miliarder. Mhm. Ada yang namanya sultan. Oke. Ada lagi yang namanya konglo. Konglo. Oh iya iya. Ada lagi yang namanya crazy rich. Apa sih bedanya? Kalau gue bilang sih itu istilah-istilah media kali ya. Iya, iya. Dan itu bukan kita yang bikin. Sebenarnya publik yang ngeklaim kita sebagai, kalau gue kan karena dari Medan, Sultan Medan. Sebenarnya gue nggak pernah self proclaim Sultan Medan, tapi gara-gara mereka sering komen, oh ya udah berarti Sultan Medan Indrakens. Udah gitu. Gue juga gak pernah klaim sama sekali Nggak kalau pernah, gua gitu. Sultan. Cuman beli mobil supaya orang dengerin gua, Terus Sultan gitu. ya Sultan. Apalagi graduate ya, gue nggak pernah ngomong gue tuh graduate loh. Takut gue gitu, graduate itu kan kayak udah Iya. Udah dewa. ngeri banget kan. Sudah dewa ya, sudah dewa ya. Tapi ya media tiba-tiba graduates Indrakens gini-gini, graduates di Kohong. Bukan kita kan? Mungkin media ngeliatnya ada anak muda, terus kok lebih hebat dari yang lain. Iya. Nih pantas nih, clickbait nih. Langsung boom. Tapi beneran sih, karena aku tuh ngomong diri aku kan selesai 25 tahun ya, 25 tahun saya kuliah masih nggak punya apa-apa, kerja dengan perusahaan 6 tahun. Sebelum 6 tahun tuh aku ngerasa aku sudah sukses. Oke. Beneran, aku ngerasa itu 27, 28 tuh diri aku sudah sukses. Ketika aku punya gaji 50 juta, aku ngerasa diri aku tuh Ini sukses. tahun berapa tuh?
sekitar apa ya 2012 ya, ketika punya gaji 50 juta, ternyata gajiku bisa 150 juta. Wah, aku ngerasa diri aku sukses banget kayak gitu punya. Karena ukuranku adalah teman-teman seangkatanku pada waktu itu. Jadi teman-teman seangkatanku nggak ada yang kayak aku kayak gitu punya kan. Bener. Aku sudah ngerasa diri aku sukses kayak gitu punya. Dan sekarang sudah dapat seperti sekarang ya, artinya tingkat ngomongan orang sukses itu Standar naik ya? beda-beda. Standar makin naik. Dan nggak ada kepuasan ya, nggak ada kepuasan ya satu pun ya, nggak ada kepuasan ya. Jadi dulu aku ngeklaim diri aku sukses, tapi kalau lihat kalian nggak ada apa-apanya. Anjir, gue nggak ada apa-apanya. Enggak sih kok sebenarnya. Makanya manusia itu kan kadang bergaul sama yang lebih pintar ya, yang lebih hebat tuh ketika ngobrol, anjir cukup banget gue. Ya, gitu ya. Makin hari, bukan masalah cuan doang ya, tapi juga mindset, dampak gitu-gitu. Gue justru ketemu orang-orang yang umurnya masih 20, 19, udah punya miliaran. Gue yang insecure sendiri juga. Oh sama ya ternyata bukan cuma Kita gue saling ya. insecure. Kalau ketemu orang lain kita insecure. Yang 18 minder sama yang 10 tahun. Oh, Nah, gitu ya. 10 sama 5. Semuanya minder sama Rafathar yang jelas. Oh, ya. Baru keluar langsung. Sudah auto. Nah, tapi gue kayak gini, gue tuh merenung, karena kan ada beberapa perjalanan hidup gue itu yang turun naik, banyak banget suatu hal yang luar biasa lah. Dan di situ gue bilang bahwa mentalitas gue itu diuji. Jadi ketika kita tuh umur masih muda, kadang-kadang kita tuh bersifat emosional. Ya. Dan kalian kan 25 ya masih ya. Ya. 25 dengan status yang luar biasa, dengan duit yang segitu banyak. Gue juga pernah di posisi seperti kalian. Ya, jadi pada waktu masih muda nih, gue kan sekarang kan 36, harusnya lebih matang dong ya. Siap. Dimana ya lebih pamer, lebih show off kayak gitu punya ya. Tapi kena pukul tuh rasanya tuh gak enak banget. Dan kadang-kadang itu malah salah. Jadi dapat musibah, salah cara mengatasinya kayak gitu punya. Ada nggak sih di momen kalian kayak gitu? Ya kalau Sudah dapat belum sih momen kayak gitu? Gue sih udah pernah ngalamin ya, itu beberapa tahun yang lalu, tepat 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi momen dimana sebenarnya ini bukan murni kesalahan, cuman ada orang yang mau menjatuhkan gitu. Ini sekalian juga nih ya buat klarifikasi dan mau buat memperjelas buat yang mengatasnamakan Indra Kents, Indra Kesuma, investasi titip dana segala macam. Nah, gue kan nanya di situ. Jadi banyak laporan yang masuk ke polisi bahwasanya gue nih nipu orang. Gitu. Karena yang dipakai nama gue dan hebatnya rekeningnya juga nama Indra Kesuma, nama asli gue. Jadi gue nggak tahu gimana caranya mereka bikin rekening atas nama Indra Kesuma dan akhirnya ditransfer ke sana. Bayangin aja itu yang tertipu puluhan ribu orang. Kalau satu orang ketipu 1 juta, 10.000 orang ketipu udah 10 miliar kan. Jadi itu laporan masuk ke polisi, akhirnya gue dipanggil dan di situ gue harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan paling kerasa itu di mental. Mental gue drop, gue hampir 1 bulan gak mau nyentuh sosmed sama sekali. Yang kemarin lu? 1 tahun yang lalu sih. Oh 1 tahun yang lalu. Tapi kemarin juga lu sempat vakum juga di TikTok. Itu gue curiga juga. Apakah karena Bitcoin turun gitu? Itu kalau itu sih lebih ke masalah pribadi. Oh lebih ke masalah Itu pribadi. gak terlalu gimana-gimana. Bukan karena Bitcoin turun ya? Salah satunya juga. Rugi banyak. Karena kelihatan ya, abis Bitcoinnya naik ya kompos lagi dia. Iya, balik lagi. Comeback stronger. Kalau lihat muka Indra cerah, itu pasti lagi naik ya. Kalau lagi gelap, Sekarang lagi Lagi seperti turun, itu. ya. Cuman itu cukup efek gue. Untungnya gue ketemu orang yang bisa bantuin dan ya dari pihak keluarga cewek gue sih yang bisa sosialisasiin ke mereka dan ternyata kan kita nggak salah. Selama kita nggak salah ya prinsip gue nggak boleh takut. Gue harus lawan sampai gue dapat keadilan gitu. Mungkin bisa relate kali ya, kok ya. Kalau lu pernah juga jatuh kayak gitu? kalau gue kan sebenarnya jadi content creator tuh bukan yang kayak full time dan kepengen gitu kan. Jadi tiap hari kerjanya tuh di kantor, meeting, bisnis as usual aja yang kayak membosankan gitu. Jadi yang hal-hal yang di kantor ya hal-hal kayak ditipu partner, terus juga karyawannya dari tadinya ada banyak, ada yang politik kantor bubar semua, gue harus riset ulang. Terus kegagalan-kegagalan terakhir yang keputusan waktu gue beli mesin itu sebenarnya terjadi begitu aja, cuman memang gue nggak pernah share di sosmed gitu. Tapi ya gue kebetulan punya teman-teman yang memang hebat-hebat ya, gue cerita sama mereka, terus ketika mereka cerita dibilang ya lu cupu sih kayak gitu kan. Mental lama-lama jadi kuat kan. Ternyata dari kejadian-kejadian itu tuh masalah tuh jadi kayak proses pendewasaan seseorang gitu. Makin hari makin kalem,
makin lebih dewasa ya. lebih dewasa. Cepet banget deh mereka dewasa Apalagi ya, udah sumpah. nikah nih. Apalagi Makin dewasa ya. Makin dewasa, Makin dewasa. ya. Nikah itu kemarin akte nikah gua hilang. Loh, baru nikah, Paspor gua hilang. belum 3 bulan kali ya? Belum 3 bulan udah hilang. Iya, jadi masalah-masalah yang kayak gitu itu kebodohan-kebodohan tuh mulai tersadari. Cukup menguras energi tuh ya. Iya, untungnya nggak kayak di sinetron yang kayak harus tidur di lantai di luar kamar. Oh, gitu ya. Gitu, ya. Tapi Oke. pada intinya semua proses pendewasaan sih dari kegagalan itu. Iya, ya gue percaya juga sih, karena gue banyak masalah ya. Tapi kan prosesku juga kan nanjak ya. Jadi bilang sih semakin tinggi ya semakin pasti ketemu masalah. Dan yang sebenarnya orang hebat tuh ditentukan dari seberapa hebat kita bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Gue pernah nge-tweet di Twitter kayak gini, orang susah, orang kaya, siapapun punya masalah. Justru kalau orang susah, orang miskin dalam tanda kutip, biasanya masalahnya bisa diselesaikan dengan uang. Dapat low trade 10M, kelar tuh masalahnya tuh. Masalah orang susah apa sih, paling nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa liburan, keluarga gak harmonis. Tapi kalau masalah orang yang punya duit itu lebih kompleks. Karena belum tentu punya duit bisa selesai tuh masalahnya kan. Masalahnya orang kaya, keluarga gak harmonis, gak punya waktu buat keluarga dan lain sebagainya, dan sangat complicated sih sebenarnya. Jadi prinsip gua sih sebenarnya orang punya masalahnya masing-masing, sama yang kayak tadi Koko bilang. Yang penting manusia dinilai seberapa bisa dia menyelesaikan, mencari solusi dari masalah dia. Tapi lu pernah nggak sih, lu kan ngajar nih di kursus trading tuh. Ya, Terus gua kan juga ngajarin orang buat cari income lah. Benar, Cuman benar. kendalanya beda nih. Pernah nggak nemu orang yang daftar ya. lahir dari mental miskin nih? Oh iya, oke. Lahir mental miskin. Mentalnya yang miskin ya. Mental Kita ya. nggak ngomong ekonomi dia ya. Mental miskin tuh maksudnya ketika lu lagi pengen something tapi lu nggak lewatin prosesnya. Pengen instan. Pengen instan, cepet segala macem. Ya. Udah dapat mental miskin, lu kasih tahu tetap aja di situ. Yep. Jadi dia stay sama tempatnya dia, entah ngerusuh di community, Banyak, berantakan banyak, sampai kemana-mana. Banyak sih yang kayak gitu. Jadi apalagi kan gue trading ya. Orang masih berpikir trading itu kan salah satu shortcut buat kaya, instan. Padahal kan kagak. Ada resikonya juga, ada profile risk, ada proses lah. Orang nggak, ya, trading itu sama basically sama kayak bisnis. Ya bisnis nggak selalu untung, ada kalanya bisa rugi. Trading juga sama. Tapi orang yang gabung di trading itu mungkin gara-gara ngeliat Intrakens murah banget gitu ya. Ekspektasinya dia bayar uang kursus 1 juta, dia mau dapat uang 1 miliar gitu. Semua orang juga pengen kayak gitu. Dalam waktu beberapa bulan ya kan nggak mungkin. Jadi orang-orang kayak gitu sebenarnya banyak juga sih di. Nggak tua nggak muda loh. Ya. Iya benar. Pernah ada orang yang ibu-ibu juga gabung yang ngerusuh di community. Gue udah bayar tapi gue nggak kaya. Setelah kita cross check ternyata salah dia gitu. Dia modalnya 10 juta mau dapatnya 2 miliar kan nggak mungkin. Gitu. Tapi yang ngajar lu sendiri. Sekarang udah ada mentor-mentor udah. Sudah ada mentor-mentor. Tapi gue masih in charge sampai. Kalau lu ngajar dulu sendiri. Dulu ngajar sendiri, sekarang udah gua nggak pernah ngajar lagi. Jadi ngawasin aja dari jauh. Yang biasanya Ngitung duit aja lah ya. Yang ngajar juga sih dok, yang atas-atas itu Ya. tetap ngajar. 2 pertanyaan terakhir nih. Hmm. Jadi kalau ada yang lu bisa banggain dari diri lu, satu aja yang bisa lu banggain dari diri lu, apa sih kira-kira? Kalau gua bukan soal uangnya, bukan seberapa kaya gua, tapi seberapa impact gua, terutama ke society, lingkungan sekitar. Dan gua baru kemarin ngobrol sama driver gua nih, usianya udah hampir 40, udah punya anak 4. Dia bilang, "Bang, anakku 4 aja susah. Abang anaknya ratusan." Maksudnya tim gua gitu, orang-orang yang kerja sama gua tuh udah di angka ratusan gitu kan. Umur gua masih 25, gua ini siapa sih gitu. Umur 25, tapi ratusan orang bergantung hidup sama seorang Indra Kents yang katanya suka pamer, yang suka murah banget segala macam. Cuman 100 orang ini yang tahu gitu. Mereka itu ya, gue bisa nolong mereka gitu. Mereka punya anak istri, ya mereka bisa setidaknya bekerja, punya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh seorang anak yang dulunya bukan siapa-siapa gitu. Yang umurnya masih 25. Kalau kecepatan lu, anak umur 25 tahun nggak mikir ituan. Gue mikir itu sih. Jadi ketika gue malam mau tidur, gue selalu mikir, wah siapa gue gitu, bisa ratusan orang yang bergantung hidup sama gue gitu. Dan bersyukurnya PPKM, COVID segala macam tidak ada pemotongan sama sekali. Malah gaji nambah. Kecepatan. Tapi gila, dia kecepatan. Lu mikir kayak gitu kecepatan sih. Soalnya gue di umur sekarang kan baru kepikir kayak gitu kan, baru pengen ya ibaratnya nggak mikirin duit lagi. Sudah, lu cepet banget hidup lu ya. Cepet banget hidup lo. Sudah langsung ke sana. Biasanya 25 itu masih kayak nikmatin gitu masih ya. menggebu-gebu mencari kayak gitu, nggak mau mikirin orang lain, nggak banyak lo yang kayak lo, pokoknya nggak banyak banget. Kalau lo apa nih satu hal yang bisa lo banggain dari lo? Society sih.
Jadi society itu ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu adalah orang-orang yang bersama gua, yang tadinya dia mungkin pembantu di rumah, sekarang udah bertahun-tahun ikut gua, udah sampai jadi seseorang yang jadi di company. Terus ada yang bukan siapa-siapa, kebanyakan partner gua tuh teman-teman SMP, teman-teman SMA. Kuliah belum, soalnya baru semester 2 kan tadi. Itu udah gabung sama gua partneran, dan gua lihat dia anjir nih. Hebat banget. Sudah hebat banget. Itu internal. Eksternal tuh orang-orang baik yang SMP, SMA, ibu-ibu, bapak-bapak, satpam, tukang gorengan, yang dia dulu cerita sama gua, dia bukan siapa-siapa, jualan, gua ajarin segala macem sampai jadi sekarang sampai punya karyawan segala macem. Jadi gua ngerasa gila sih ini. Ada kebanggaan Ada lah ya. kebanggaan, iya. Oke. Ya uang mengikuti lah. Betul. Nggak bullshit kan. Lo makin ngasih banyak impact ya uang lu makin inilah gitu. Hidup lebih ada arti sih. Ya kurang lebih sama sih kita berarti. Kecepatan banget. Kecepatan. Sesimpel ini sih, sesimpel lu jual barang lu sampah kan, orang juga lu berarti nyari korban dong. Kecepatan kalian sumpah. Aku umur 32 pun nggak kepikir loh yang kayak gini. Sumpah, beneran ini serius ya. Gue kalau bikin konten tuh jujur ya, nggak kepikir gue yang kayak gini punya. 32 tuh masih masih gue pokoknya kayak gitu punya. Kalian luar biasa. Makanya itu mungkin kalian dikasih Tuhan rezeki lebih sukses lebih cepat daripada gue. Nah yang terakhir nih ya, gue pengen tahu nih. Berapa sih pendapatan sultan-sultan di depan gue ini? Lu duluan. Range saja. Duluan. Gimana kalau lu duluan? Kalau dia buka, aku buka. Kita mau tahu dong. Range saja. Kok dulu dong, kita mau tahu nih. Gue kasih tahu nanti. Range saja. Per bulan ya, bukan per hari ya. Ini pribadi, company atau gimana nih? Oh, pribadi lah. Kalau company-nya pindah ke lu, kecil mah kita terima gaji ya, kecil kita. YouTube aja deh, YouTube gua. nanti ada kalau kelasnya nanti YouTube itu. 1 miliar per bulan atas atau bawah? Siapa dulu nih? Apa nih? Oh, atas. Atas. Oke, gue kasih dua aja lah ya supaya ini mereka bisa berimajinasi lah ya. 10 miliar. Ini soalnya agak Seru ya. Seru. udah cukup untuk beli makan karyawan dong. Cukup untuk beli akan kakak. Kadang-kadang sih, tapi yang naik turun turun sih. Luar biasa. Omset ya. Nih dua sultan yang humble banget sih. Hari ini gue bisa ngobrol dengan mereka, luar biasa banget. Dan itu anak-anak muda kayak gini patut dicontoh sih. Bahwa kita itu kadang ada yang sekolahnya nggak selesai, tapi bisa sukses juga. Ya. Ada yang anak muda yang bermain media sosial, bisa jadi sukses seperti sekarang. Ini orang-orang yang patut jadi panutan di masyarakat. Yang paling penting itu adalah setelah selesai mereka cepet banget loh. Mereka pengen kasih impact ke masyarakat, pengen berbagi ke masyarakat. Dan itu luar biasa banget. Di umur kalian 25. What a great value. Indra Kens dan Rico.